Halo semuanya, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Mades Kartini dengan NIM belakang 026. Nah, di sini saya akan menjelaskan internet marketing pada perusahaan Gojek. Nah, Gojek itu apa sih? Gojek adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan transportasi ojek yang bertujuan untuk menghubungkan ojek dengan penumpang ojek. Untuk mencapai tujuan bisnis, Gojek telah mengembangkan strategi utama. Yang pertama, memiliki dampak sosial. Nah, Gojek memiliki value dalam menjalankan bisnis mereka dengan memberikan dampak sosial yang besar dan positif untuk masyarakat Indonesia. Nah, dampak yang sangat terlihat dari Gojek adalah mampu memberikan lapangan pekerjaan kepada banyak orang sebagai driver. Yang kedua yaitu ada follow the hype, di mana Gojek selalu berusaha mengikuti hype atau tren yang sedang terjadi dalam memasarkan produknya. Nah, ketika sedang booming mengenai film Pengabdi Setan, Gojek juga membuat iklan berupa banner ya GoFood dengan tagline Pengabdi Ketan. Nah, yang ketiga yaitu mengajak partner untuk bekerja sama, di mana Gojek dengan menggandeng banyak partner untuk meningkatkan bisnis mereka. Nah, mulai dari tempat makan yang terkenal untuk GoFood, minimarket untuk GoMart, hingga beberapa bioskop ternama di Indonesia untuk pemesanan tiket nonton di GoTix. Nah, yang keempat yaitu ada fokus pada customer journey atau experience, di mana dengan menjunjung kedua hal itu, perusahaan transaksi online ini dapat memahami kebutuhan, harapan, hingga keinginan pelanggan yang bisa mereka wujudkan dalam satu aplikasi. Nah, sehingga mereka mendapatkan pelanggan yang setia menggunakan setiap layanan yang ditawarkan. Adapun strategi yang kelima dari Gojek yaitu memperluas target pemasaran, di mana Gojek dalam memberikan layanan kepada masyarakat memiliki strategi pemasaran yaitu dapat menjangkau semua kalangan. Nah, di mana jika dulu Gojek hanya bisa digunakan untuk mereka yang tidak punya kendaraan, nah sekarang Gojek bisa digunakan untuk pemesanan makanan, belanja bulanan, pemesanan tiket, dan banyak hal lainnya. Nah, sehingga aplikasi ini bisa digunakan oleh banyak kalangan. Nah, adapun dampak dari strategi yang tadi yaitu eh, pertumbuhan Gojek sebagai perusahaan teknologi dan layanan yang dominan di Asia Tenggara. Nah, mereka telah mendapatkan pangsa pasar yang besar di berbagai sektor yang dapat meningkatkan pendapatan dan menciptakan ekosistem yang kuat di wilayah tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih cara Gojek berinteraksi dengan pelanggan? Yang pertama yaitu dengan aplikasi mobile, di mana pelanggan dapat memesan layanan seperti GoRide, GoFood, atau GoPay melalui aplikasi ini. Yang kedua, dengan dukungan pelanggan, di mana Gojek menyediakan saluran dukungan pelanggan melalui aplikasi mereka, yang memungkinkan pelanggan untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan keluhan, atau meminta bantuan. Yang ketiga atau umpan balik pelanggan, di mana Gojek memungkinkan pelanggan memberikan ulasan dan peringkat tentang layanan dan pengemudi mereka melalui aplikasi. Yang terakhir ada promosi dan program loyalitas, di mana Gojek menggunakan platform online untuk memberikan promosi, diskon, dan program loyalitas kepada pelanggan mereka. Nah, dampak dari interaksi ini adalah menciptakan citra Gojek sebagai perusahaan yang inovatif, responsif, dan peduli terhadap kebutuhan pelanggan. Nah, hal ini dapat mempengaruhi persepsi pelanggan tentang merek mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesetiaan pelanggan dan pertumbuhan bisnis Gojek. Nah, adapun beberapa tantangan dari Gojek yaitu yang pertama, banyak bermunculan kompetitor ojek online. Nah, tidak dapat dipungkiri jika ada startup baru yang muncul dan mampu berkembang dengan pesat, maka akan muncul kompetitor-kompetitor sejenis yang juga ingin menguasai pasar tersebut. Yang kedua, masalah privasi pelanggan atau potensi penyalahgunaan data pelayanan Gojek, yang dimana akhir-akhir ini media sosial cukup diramaikan oleh salah satu postingan yang berisi teror dari oknum driver ojek yang merasa tidak terima dengan review yang diberikan oleh salah satu penumpangnya. Nah, oknum driver Gojek tersebut mengirim pesan SMS yang bernada ancaman ke penumpangnya yang memberikan review negatif. Yang terakhir yaitu maraknya manipulasi oleh driver Gojek, yang dimana isu ini
harus ditangani secara serius oleh pihak Gojek, di mana terjadi kelemahan sistem yang memungkinkan driver Gojek melakukan order fiktif untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih dan sangat merugikan pihak Gojek. Nah, selain ada tantangan, Gojek juga memiliki peluang bisnis yang dimana peluang dari segi manajernya yaitu dapat menciptakan inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada digitalisasi. Nah, inovasi yang diciptakan yaitu dengan menambahkan jasa pesan antar makanan yaitu GoFood, jasa antar jemput barang yaitu GoSend, dan berbagai layanan jasa lainnya. Nah, berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu berpartisipasi dalam mengelola emisi di seluruh ekosistem Gojek dengan mengakselerasi transisi kendaraan bertenaga listrik. Peluang bagi karyawan yaitu mampu meraup pendapatan lebih tinggi daripada ojek konvensional karena mitra pengemudi di Gojek tidak hanya mengantar dan menjemput pelanggan, tetapi juga mengantar makanan, mengantar barang, dan masih banyak lainnya. Berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu dengan cara mendapatkan kesempatan meningkatkan dan menghasilkan sumber pendapatan yang beragam serta mengurangi pengeluaran operasionalnya. Nah, yang terakhir yaitu ada langkah untuk meningkatkan internet marketing. Gojek menggunakan beberapa langkah yaitu yang pertama seperti bekerja sama dengan banyak partner, contohnya Gojek dengan Tokopedia, yang kedua ada GoMart yang dimana fokus kepada customer experience. Yang ketiga, yang terakhir yaitu adapun langkah yang digunakan untuk Gojek yang bertujuan untuk meningkatkan internet marketing mereka yaitu ada bekerja sama dengan banyak partnership, yang kedua menggunakan harga yang pasti, yang ketiga fokus kepada customer experience, dan yang terakhir yaitu memperluas target pemasaran. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata yang saya sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.